inovasi Anda. Setia, solusi empati, tegas inovasi Anda. Setia, solusi empati, tegas inovasi Anda. Setia. Pemirsa, apa kabar? Sehat dan semangat selalu ya. Negara Indonesia adalah negara hukum. Istilah negara tersebut dimuat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, mewujudkan masyarakat yang sadar hukum menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab semua elemen bangsa. Untuk itu, di episode layanan Jakarta On TV hari ini, kita akan memahami hukum lebih dalam lagi sebagai landasan dalam memandang penegakan hukum di Indonesia bersama Hakim Agung periode 2011 sampai dengan 2018 sekaligus Guru Besar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Profesor Topane Gayus Lumbun. Prof. Gayus, apa kabar? Kabar baik, terima kasih. Mas Aldi, apa kabar? Alhamdulillah, saya baik juga Prof. Prof. Gayus, tentunya saya dan pemirsa ini sangat penasaran nih Prof dengan hukum dan kita juga ingin memahami hukum lebih dalam lagi nih Prof. Seraya juga kita ingin mengetahui kisah-kisah inspiratif dari perjalanan karir Prof. Gayus di bidang hukum. Namun sebelum itu kita sapa pemirsa terlebih dulu yuk Prof. Halo, pemirsa layanan Jakarta On TV. Anda sedang menyaksikan layanan Jakarta On TV. Solusi empati, tegas inovasi Anda. 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 Apa makna penting hukum bagi Prof. Gayus dan mengapa tertarik mendalami ilmu hukum? Ya, hukum itu suatu hal yang memang melekat pada kehidupan orang, kehidupan kita semua sejak kita lahir. Bahkan sampai kita meninggal, hukum itu akan bersama dalam pengaturan, dalam ketentuan yang harus ditaati dan dipenuhi. Ya karena saya ingin sekali bercita-cita menjadi ahli hukum yang kemudian bisa saya kaitkan dengan masa depan sebagai orang yang berlatar belakang ilmu hukum, kuliah di Fakultas Hukum, kemudian tentunya peran seorang sarjana hukum itu bagi saya pemikiran ketika saya masih muda itu memang suatu pekerjaan yang mudah sekali untuk diterima di banyak tempat, kemudian sangat bergengsi, dan kemudian menentukan semua hal sesuai dengan apa yang kita pelajari yang kita terima di Fakultas Hukum sebagai ilmu hukum. Hukum adalah hal yang terus melekat pada kehidupan kita mulai dari kita lahir sampai dengan kita meninggal dunia. Sangat menginspirasi Prof. Gayus. Prof. Gayus, dari segi karir Prof. Gayus telah mencapai puncak karir tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia, yakni menjadi Hakim Agung untuk periode 2011 sampai dengan 2018. Dan sebelumnya juga Prof. Gayus pernah menjadi anggota DPR RI dan saat ini mendedikasikan diri sebagai seorang akademisi. Sebagai seorang tokoh yang begitu menginspirasi Prof. Gayus, mohon berkenan untuk menceritakan bagaimana perjalanan karir dari Prof. Gayus. Tentunya saya dan pemirsa layanan Jakarta On TV ini sangat penasaran nih Prof. Gayus. Silakan Prof. Ya, begini Mas Aldi, sebenarnya di tiap kesempatan kita melakukan kehidupan di semua tempat ya, semua wilayah itu tentu banyak menarik. Masing-masing ada yang menarik berbeda-beda.
Ketika saya tahun 60-an sebagai mahasiswa Fakultas Hukum itu saya memang aktif di gerakan mahasiswa. Ketika itu masih Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, dan di situ kita bergerak untuk memberi kontribusi tentang keadaan negara. Ya, kita baru saja beralih dari orde lama kepada orde baru. Kemudian berbagai aktivitas yang kita temukan menarik sekali, banyak hal yang menarik. Kita harus tidur di kampus, ya kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh pimpinan. Termasuk pemerintah juga mengatur kami untuk ketertiban, bagaimana kita menyatakan aspirasi dari mahasiswa. Ketika saya sudah mulai lulus ketika itu, maka saya bergabung dengan kantor advokat. Ya. Sebelumnya saya pernah ingin menjadi anggota militer, jadi saya mencoba ke Akademi Militer, waktu itu bernama Akabri, tapi saya tidak berhasil. Kemudian saya kembali ke kampus dan saya menjadi asisten dosen, di samping saya menjadi asisten advokat ketika itu. Ya, saya magang di sebuah kantor advokat yang cukup besar di Kuningan, di Jalan Karet, dan saya belajar sekitar 3-4 tahun. Kemudian saya mengambil strata 2 atau S2 ilmu hukum, dan saya membuka kantor sendiri di Jalan Biak di Jakarta Pusat. Itu pengalaman-pengalaman saya, di antaranya sebelum kemudian saya ditarik menjadi rektor Universitas Kristen Dupayana, kampus di mana saya belajar. Kemudian sebagai rektor saya mempunyai jaringan-jaringan pendidikan, sehingga saya tertarik kemudian menjadi anggota parlemen. Saya masuk Senayan 2 periode dari tahun 2003 ya sampai 2007, itu periode pertama. Dan tentu Mas Aldi, banyak pengalaman yang saya temukan juga. Ternyata bukan di kampus saja, tapi bukan di kantor advokat saja. Kemudian di kampus saya sempat menjadi pimpinan tertinggi sebagai rektor. Tetapi saya ingin sekali mencoba untuk menjadi sosok yang membentuk undang-undang, membuat undang-undang. Dalam undang-undang disebut sebagai pembentuk. Jadi saya tertarik menjadi legislator. Di sana saya 2 periode. Di samping itu kami di parlemen ini kan dibagi 2 tugas bidang. Sebagai komisi atau kelompok komisi, saya sebagai anggota komisi hukum, komisi 3. Tetapi saya juga mendapat tugas sebagai ketua Badan Kehormatan. Ya, kebetulan fraksi kami cukup besar sehingga saya berkesempatan sebagai ketua. Sebelumnya wakil ketua, 6 bulan kemudian saya menjadi ketua Badan Kehormatan. Kalau sekarang bernama MKD yang sekarang, ya, Majelis Kehormatan Dewan. Dulu masih bernama BK, Badan Kehormatan. Ketentuan undang-undang juga berubah. Dulu saya menggunakan Susduk sebagai dasar untuk memeriksa etika anggota, kemudian berubah menjadi MD3. Itu singkatan-singkatan dari undang-undang yang diperuntukkan bagi lembaga kehormatan ini untuk menjaga kehormatan anggota dewan. Apa saja, Prof, pengalaman yang tidak dapat dilupakan ketika mengemban amanah sebagai Hakim Agung untuk periode 7 tahun, Prof? Ya, terima kasih Mas Aldi. Ini pertanyaan yang juga berat untuk saya sampaikan karena ini menyangkut berbagai hal yang semestinya tidak menjadi konsumsi publik sebagai hakim. Setelah saya lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia di S3, itu syarat utama bagi Hakim Agung. Hakim Agung dari non-karier, karena saya bukan dari karier dari muda, maka saya menggunakan persyaratan menjadi Hakim Agung diantaranya adalah seorang doktor ilmu hukum. Kemudian saya memang sudah doktor ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, maka saya bisa memenuhi syarat. 20 tahun berpengalaman di bidang hukum karena saya mengajar ilmu hukum, saya juga advokat, kemudian saya memenuhi kriteria itu dan saya kemudian diuji secara keilmuan di Komisi Yudisial. Di Komisi Yudisial inilah mungkin berbagai pakar menguji pengetahuan hukum dari calon Hakim Agung, dan saya lulus ketika itu tahun 2010. 2011 saya dilantik menjadi Hakim Agung oleh Presiden, sehingga saya mempunyai kualifikasi pejabat negara di bidang hukum di tingkat Mahkamah Agung. Nah, ini satu kesempatan bagi saya untuk saya mengaplikasikan ilmu hukum yang saya pelajari baik di Fakultas Hukum
termasuk di DPR, di Komisi Hukum itu kita menggali banyak pengalaman nih selama hampir 10 tahun ya, 2 periode saya di sana. Kemudian saya menggunakan apa yang saya ketahui, saya alami sebagai pembuat undang-undang, bagaimana filosofi undang-undang ini dibentuk, sehingga saya merasakan sekali aplikasi dari undang-undang untuk mengambil tindakan hukum itu sangat mempengaruhi profesi seorang hakim. Nah, yang paling menarik dari apa yang saya alami tentu menghukum orang secara maksimal itu hukuman mati, dari yang berat adalah 20 tahun seumur hidup dan mati, yang ringan adalah denda, kemudian hukuman percobaan sehingga orang tidak boleh mengulang melanggar hukum lagi. Kalau dia mengulang dia akan dihukum sebagaimana batas dari hukuman percobaan. Itu kira-kira yang harus saya lakukan ketika saya menjadi hakim kamar pidana umum dan kamar pidana militer atau Dilmil ya, peradilan militer. Saya menghukum banyak juga TNI yang melanggar. Selama 2011 saya dilantik sampai 2018 saya pensiun, itu memang hampir 3.000 lebih perkara yang saya tangani untuk kamar militer saja. Pidana umum mungkin saya 37 sampai 8.000 perkara, karena satu hari kami diminta untuk menyelesaikan satu perkara atau satu putusan per hari, tiga dari tiga putusan yang harus memenuhi ketentuan agar perkara masuk ke Mahkamah Agung yang setahun jumlahnya 10 ribuan, 11.000, 10.000 atau kurang lebih sedikit, itu harus kami selesaikan. Jadi satu hari kami harus menghadapi berkas-berkas yang kurang lebih beberapa kontainer arsip untuk sehari. Ya, artinya waktu yang tercurah ke sana tidak ada waktu lagi untuk yang lain. Pulang sudah harus tidur, tapi jaminan bagus sekali. Hakim Agung memiliki perumahan yang baik, modern. Kemudian di sana kita sudah dipersiapkan semua kebutuhan dari dapur, alat rumah tangga, kemudian luasnya perumahan itu membuat kita nyaman dan tidak berpikir apapun selain kita memeriksa perkara, menjatuhkan sanksi hukum, membebaskan atau menghukum. Ini kira-kira yang saya alami. Tetapi kalau dikatakan menarik adalah ya banyak sekali kita harus menghukum berat suami dan istri sekaligus karena pembunuhan berencana. Di sini kami majelis tentu berpikir hal-hal kurang nyaman ya, bagaimana kalau satu rumah tangga, kedua kepala rumah tangga ini harus dihukum maksimal ya. Dan itu kami lakukan dengan berat hati sekali, tapi itu pengalaman yang memang melekat dalam pengalaman sebagai hakim. Hal menarik yang memantik pertanyaan saya dan juga tentunya pertanyaan dari pemirsa layanan Jakarta On TV, Prof, ini tentunya terkait dengan perjalanan karir dari Prof Gayus. Setelah sukses menapaki karir politik, kemudian Prof Gayus memilih untuk menjadi seorang hakim agung. Tentunya seorang politisi dan seorang hakim di puncak peradilan tertinggi di Indonesia, ini keduanya sangat berbeda, Prof. Lalu apa nih yang menjadi prinsip dari Prof Gayus ketika menjalankan amanah sebagai seorang hakim agung? Dan apa tantangan yang dihadapi kala itu, Prof? Iya, begini Mas Aldi, ketika saya diundang dan dinyatakan lulus sebagai hakim agung, maka saya menghadap ketua partai politik saya, PD Perjuangan, dan saya pamit. Pamit saya adalah saya harus mengundurkan diri sebagai anggota partai karena saya tidak boleh lagi merangkap anggota partai dan sekaligus menjadi hakim. Apalagi ini hakim agung, hakim di puncak peradilan yang terakhir ya, tidak ada upaya lain. Kalau sudah habis di PK itu sudah selesai. Berarti kalau survei kami di Mahkamah Agung tahun 2010 itu hanya 3% yang bisa lolos dari putusan akhir di Mahkamah Agung. Maka Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri memberi nasihat saya hanya singkat saja. Lakukan semua tugas kamu dengan integritas. Dia tidak menjabarkan apa itu integritas, tapi kami sebagai kader sekian lama itu memang memahami integritas dipahami sebagai kehormatan. Kehormatan bisa menjaga diri untuk tidak terpengaruh dengan intervensi apapun. Ini yang saya pegang, sehingga itu saya gunakan selama saya menjabat sebagai hakim agung. Saya melepas diri sama sekali dari organisasi politik.
yang sudah membesarkan saya. Sebenarnya 10 tahun saya kan karena didukung oleh partai politik jadi perjuangan sehingga saya bisa berperan banyak di DPR RI. Tetapi hari itu saya dengan berat hati harus menyalahkan saya mundur sebagai anggota karena undang-undang. Nah, integritas itulah yang sebenarnya menjiwai saya. Selalu terpikir bahwa saya harus melakukan satu hal yang terhormat. Apa itu yang terhormat? Bagi saya terhormat adalah menjadi kita sendiri, ya. Menjadi jati diri kita sendiri, tidak terpengaruh oleh apapun, karena sikap perkawanan di hakim ini memang berbeda dengan perkawanan apalagi di Senayan, di DPR maupun di sehari-hari. Karena sifat dari pertemanan atau solidaritinya itu organis. Sifat organis ini berarti tidak ada kaitan. Organ per organ itu tidak ada pengaruh atau mempengaruhi atau meminta-minta kepada masing-masing. Oh, ikuti saya. Kalau majelis 3 orang atau 5 orang, itu masing-masing mempunyai pendirian sehingga kita mengenal satu istilah dissenting opinion, opini yang berbeda. Itu cantumkan di putusan bahwa kami berbeda, yang lain mungkin berbeda, mungkin cuma tinggal satu yang sendirian, maka dia penentu seperti itu. Nah, untuk hal seperti itu kadang-kadang kami meminta tambahan majelis. Yang penting ganjil, boleh 5, 7, bahkan Mahkamah Agung pernah mengadili dengan 9 hakim. Waktu peristiwa Bulog, Pak Akbar Tanjung, itu 9 hakimnya. Itu karena bertambah terus, ditambah karena menganggap ini belum sesuai dengan kemerataan pendapat, sehingga dissentingnya masih tinggi, ditambah seperti itu. Nah, oleh karena itu seringkali kita berbeda, berkonflik pendapat dengan sejawat lainnya sebagai majelis. Nah, itu pengalaman-pengalaman juga yang sulit diungkapkan, tapi itu tercatat. Kami hakim punya buku khusus namanya Advis Blad. Itu seumur hidup tidak akan hilang di berkas Mahkamah Agung, juga termasuk di online itu. Yang boleh membaca atau boleh membuka hanya Ketua Mahkamah Agung. Tidak ada orang lain yang boleh minta untuk membuka apa yang saya diskusikan ketika memeriksa perkara ini. Itu satu hal juga yang terkesan buat saya, karena sebelumnya kalau saya di DPR itu ya biasa saja, terbuka saja bicara kemana-mana mengenai apa yang kita putuskan dalam pansus maupun dalam rapat-rapat komisi. Tetapi di Mahkamah Agung, di wilayah hakim berbeda, termasuk di PN juga sebenarnya ada buku putih, buku yang mencatat apa saja yang hakim pikirkan, diskusikan di antara majelis mengenai sesuatu putusan. Ya. Bisa dissenting opinion, berbeda opini, tapi bisa concurring opinion, bisa berbeda putusannya. Berapa lama dihukum, dan kalau itu sama berbeda dengan putusannya, tapi hukumannya sama. Itu concurring. Jadi ada 2 perbedaan. Ini spesifik yang menarik bagi saya di wilayah kerja hakim. Kita kembali setelah yang satu ini. Saya Eviarita Gunaryanti Rahayu, Wakil Wali Kota Semarang, mengucapkan selamat kepada DPM PTSP DKI Jakarta. Semoga selalu sukses dan semakin jaya, dan tentu bisa mendapatkan penghargaan lagi di tahun-tahun yang akan datang. Selamat, sukses, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emilia Basar, juri pria 2022 untuk Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Jakarta. Selamat, Anda luar biasa mendapatkan penghargaan begitu banyak, tapi itu merupakan tantangan buat Anda untuk terus maju, menginspirasi dan berprestasi sehingga menjadi teladan buat dinas-dinas yang ada di Jakarta maupun di seluruh Indonesia. Sekali lagi selamat dan pertahankan prestasi Anda dan terus menjadi teladan buat lainnya.
Saya Asmono Wikan, founder dan CEO PR Indonesia Group, mengucapkan selamat kepada DPM PTSP DKI Jakarta atas prestasinya dalam ajang The Seven PR Indonesia Award atau PRIA 2022 di Semarang. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Beberapa tahun terakhir saya tahu DPM PTSP luar biasa dalam menggarap program komunikasinya. Nah, kami berharap juga tahun depan konsistensi terus dijaga, keberlanjutan program-program PR yang relevan dan bermanfaat berdampak pada masyarakat benar-benar terus jaga. Selamat sekali lagi, sampai jumpa di PRIA 2023 dan terus berkreasi hebat. Selamat. Urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah. Jangan gunakan calo, jangan gunakan orang yang tidak bertanggung jawab, urus sendiri aja izin Anda ke DPM PTSP. Karena urus izin sendiri itu mudah dan Anda akan dapat cuan, ya kan? Ya, selamat warga Jakarta, harus menjadi warga yang smart, urus sendiri izinnya ke DPM PTSP. Follow Instagram @layananjakarta. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan Hakim Agung periode 2011 sampai dengan 2018, sekaligus Guru Besar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Profesor Topane Gayus Lumbun. Prof Gayus, berbicara mengenai hukum, ternyata masih banyak masyarakat kita yang belum memahami hukum secara komprehensif. Padahal sejatinya negara ini berdiri atas dasar konstitusi yang kuat. Oleh karenanya, hukum menjadi pengetahuan yang seharusnya telah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Prof Gayus, sebagai sarana edukasi publik secara sederhana, bagaimana Prof Gayus dapat menjelaskan pentingnya hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Silakan Prof. Sebenarnya untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat itu sangat simpel ya. Kalau masyarakat harus mentaati adalah bagaimana masyarakat mematuhi ketentuan apa saja perbuatan dilarang oleh undang-undang yang bisa dihukum kalau dilanggar. Tetapi juga harus mentaati apa yang harus dilakukan tapi tidak dilakukan. Ya, bahasa Latin disebut sebagai omisi atau komisi. Tapi ini bahasa Latin sehingga artinya berbeda dengan apa yang kita pahami secara umum komisi dan omisi. Omission komisi itu berbeda dengan bahasa umum yang terkenal di bahasa Indonesia. Karena pengertiannya adalah kalau kita itu tidak boleh melakukan itu verbot. Verbot dalam bahasa hukum itu semua satu hukum pasti tahu. Yang tidak boleh dilanggar. Tapi yang harus dilakukan itu kalau tidak dilakukan juga dihukum. Itu verbot. Ya, jadi ada hebot, ada verbot. Ya, verbot tidak boleh dilakukan, hebot adalah yang harus dilakukan menurut undang-undang. Kalau tidak dilakukan dihukum. Dua hal itu saja sebenarnya mempengaruhi kehidupan masyarakat untuk keamanan masyarakat sendiri. Untuk masyarakat itu terjamin keamanannya kalau semua larangan undang-undang dipatuhi, yang harus dilakukan juga diikuti untuk dilakukan. Ini kira-kira. Tetapi secara teoritik,
ada seorang yang mempunyai pemahaman hukum yang digunakan di semua negara, bagaimana sistem hukum itu dilakukan. Sistem hukum adalah kalau kita bicara sistem, maka kita bicara sistemik atau bicara aturan tatanan yang harus diikuti, yaitu Lauren Friedman. Lauren Friedman ini hidup pada abad ke-19, belum terlampau lama. Dia menggagas bahwa kalau hukum itu tersistem, akan baik semua negara di dunia ini tertata juga dengan baik. Yang pertama, dia mengatakan ada legal substance. Di bahasa Inggris ini, hukum ini disebut sebagai bagaimana undang-undang itu dibentuk secara baik. Nanti akan menjadi hukum yang baik. Nanti menjadi the living law, hidup yang living. Artinya ketika pembuat undang-undang, kalau di Indonesia tentu DPR dan Presiden. Ini pasal 20 konstitusi kita mengamanatkan pembentukan peraturan perundang-undangan di pasal 20 itu dilakukan oleh DPR dan Presiden. Itu bunyi lengkapnya. Nah, oleh karena itu dalam menentukan undang-undang sebagai substance, sebagai legal substance, aturan hukum ini harus ideal. Tidak memuatan kepentingan. Baik kepentingan kelompok, apalagi kepentingan politik. Tidak boleh. DPR terdiri dari macam-macam partai politik. Di zaman saya 11 partai politik, ya ada kalanya sampai 40 partai politik di zaman kita baru merdeka. Ada 3 partai saja pernah. Zaman Pak Harto itu ada 3 partai saja. Jadi tergantung. Tetapi partai-partai itu ketika masuk di DPR tidak boleh punya kepentingan sehingga substantif ini ideal untuk semua penduduk Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, Friedman juga menyatakan di teorinya itu bahwa harus ada structure yang baik, ada petugas hukum yang baik, struktur hukum yang baik. Atau structure ini terdiri dari hakim, jaksa, dan polisi. Tahun 2003 ditambah dengan advokat, juga penegak hukum. Untuk Undang-Undang Advokat, Undang-Undang 18 tahun 2003, advokat secara undang-undang juga dinyatakan sebagai penegak hukum. Nah, ada 4. Maka dalam hal ini yang pertama hukum yang baik dilakukan oleh orang yang tepat. Masih ada satu lagi, yaitu masyarakat. Masyarakat dikenal sebagai kultur hukum yang dilaksanakan atau legal culture. Nah, legal culture ini adalah bagaimana yang tadi ditanyakan untuk kita bisa mensosialisasi, mengajak masyarakat untuk mentaati hukum. Ya, jadi ada penindaknya, struktur, ada membuat undang-undangnya, substance itu di tempat-tempat dan khusus yang diberikan kewenangan untuk membuat undang-undang dan dilakukan secara objektif, kemudian tentunya ya baik untuk semuanya, tidak ada muatan kepentingan. Saya berbahaya sekali kalau undang-undang ada muatan kepentingan, ini akan menjadi kerusakan dari masyarakat juga melalui undang-undang. Apa contohnya? Rokok itu berbahaya, harus dicantumkan zat apa yang menjadi adiktif dari rokok ini, itu wajib ditempatkan. Tetapi ketika undang-undang tidak memuat ini, pasal ini dihilangkan untuk sebuah kepentingan dan harganya tinggi sekali itu. Di Amerika Serikat terjadi, satu pasal itu berharga triliunan rupiah itu untuk menghapus, jangan sampai dimuat. Nah, ini berbahaya karena nanti rokok-rokok itu tidak dikemasannya tidak perlu mencantumkan, berbahaya karena memang tidak dibuat undang-undangnya. Ini contoh kecil. Artinya demikian pentingnya substansi itu mewarnai kehidupan masyarakat di bidang hukum. Nah, kedua struktur sudah, polisinya harus baik, jaksanya harus baik, hakimnya harus sesuai, mempunyai integritas tadi. Kemudian masyarakatnya juga harus mempunyai kemauan untuk mentaati hukum, obey the law. Bagaimana menyikapi hukum itu sebagai kehidupan. Ya kalau dilarang, kalau harus queue up, antre ya antre, jangan saling mendahului, nanti akan ada keributan misalnya. Itu semua harus dikemas demikian rupa sehingga baik undang-undangnya, struktur penegak hukumnya, masyarakat akan menjadi satu kesatuan. 3 hal ini, jadi 3 elemen ini akan menjadi satu kesatuan kalau negara akan tertib, negara akan menjadi aman. Dan banyak negara seperti ini. Paling tidak ada beberapa negara yang masuk pada negara-negara yang memang 3 hal ini dijalankan dengan baik. Kita menuju ke sana. Semakin menarik ya pemirsa,
Prof. Gayus, lalu bagaimana implementasi penegakan hukum bagi kehidupan bermasyarakat saat ini? Hukum ini dibuat oleh orang, oleh manusia. Jadi hukum ini memang ditujukan untuk manusia, tetapi bukan manusia sebagai objek hukum. Hukum akan salah kalau hukum ini mengintip manusia, yang salah ditekan. Hukum harus menjadikan manusia sebagai subjek, melayani. Sehingga hukum itu sendiri bisa menjadikan masyarakat itu dengan sukarela mentaati. Sukarela menerima hukum ini untuk dijalankan. Itu konsep yang utama. Maka hukum ini akan living, akan hidup. The living law itu akan menjadi satu konsep bahwa masyarakat itu mau tidak mau suka sekali untuk mentaati hukum. Beberapa hukum memang hidup. Ya, kalau orang mencuri maka dihukum. Itu semua orang sepakat. Apalagi malam hari merusak rumah dan melukai pemiliknya. Ini semua orang akan suka dan mendukung sekali. Tapi kan ada undang-undang yang dianggap tidak living. Misalnya yang saya temukan tentang lalu lintas. Kalau salah parkir dihukum 2 juta dendanya atau 2 minggu kurungan. Nggak hidup ini karena masyarakat memilih ya dikurung saja 2 minggu daripada saya hilang 2 juta. Terutama untuk angkutan umum. Dia salah parkir sama undang-undang yang dikenakan. Nah di sini terjadi hukum yang tidak hidup. Yang berat sekali sampai pemerintah ikut, daerah ikut itu adalah ketika ada undang-undang yang mengatur pornografi dan porno aksi. Kalau porno aksi jelas, harassment atau pelecehan itu semua orang sepakat dan gampang ya. Melalui CCTV kelihatan, di bus kota itu pegang-pegang misalnya itu kelihatan dan kemudian dihukum. Ini masyarakat akan mendukung. Ya ini harus ditindak dengan tegas karena ini merusak susila. Tetapi kalau yang sifatnya di pikiran, melihat orang mandi, kemudian timbul porno di pikirannya, disebut sebagai pornografis, porno yang diciptakan di pikiran, itu dua-dua dihukum. Yang mandi dihukum, yang melihat dihukum. Nah ini yang menjadi keberatan beberapa daerah di negara kita, sehingga gubernur di daerah itu memprotes DPR, ketika itu saya masih DPR, kami tidak bisa melaksanakan undang-undang ini. Telah diketok palukan, telah didaftarkan dan telah menjadi undang-undang, tapi tetap diprotes. Artinya ya yang salah saja yang lihat yang dihukum. Hukum adat disebut saya di Bali. Begitu memang biasa orang mandi tidak pakai baju biasa. Jangan heran juga kalau orang melihat ya biasa juga orang boleh melihat. Tapi jangan 2 kali kata, jangan berbalik lihat lagi katanya begitu. Yang diusir hukum adat ada di Bali itu kalau menengok 2 kali jadi disangsikan adat. Nah ini tidak berjalan katanya karena kami, padahal saya sebagai anggota Pansus sampai ke Afrika itu meneliti apakah pornografi ini untuk zaman modern perlu diterapkan agar orang hati-hati untuk tidak melakukan pikiran yang kotor sehingga bisa menimbulkan kejahatan yang lain, pembunuhan yang lain lagi akan muncul dari pikiran yang grafi atau pornografi. Demikian Mas Aldi. Sangat menarik Prof. Gayus. Kita jadi semakin paham nih Prof terkait dengan arti pentingnya hukum di Indonesia. Setuju ya pemirsa? Prof. Gayus, ini terkait tentang peraturan perundangan ada hal yang begitu penasaran bagi saya nih Prof. Yakni terkait dengan kata menimbang dan mengingat yang sering kita temukan dalam peraturan perundangan. Sebenarnya apa Prof makna dari 2 kata tersebut dan apa perbedaannya? Ini saya pernah mencari dalam sebuah literatur di internet, namun saya belum menemukan jawaban yang komprehensif Prof. Kiranya di kesempatan yang berbahagia ini Prof. Gayus dapat menjelaskan kepada kita semua apa makna penting dari kata menimbang dan mengingat yang berada dalam peraturan perundangan Prof. Silakan Prof. Gayus. Gini, bukan saja ada di undang-undang tapi juga ada di putusan hakim. Kalau hakim memutus itu mesti ada pertimbangan hakim, di antaranya posita itu pemohon dari gugatan atau jaksa meminta untuk orang ini didakwa dengan ini, minta dihukum seberat ini atau seringan ini. Itu ketentuannya berkaitan dengan menimbang dan mengingat. Menimbang ini menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 telah dibarui dengan 15 tahun 2019 itu mengatur harus ada 2 hal ini untuk menciptakan undang-undang. Yang pertama, undang-undang itu kalau disebutkan di kelompok menimbang itu adalah hal-hal yang bersifat filosofis. Karena seluruh undang-undang ini haruslah mengelompokkan undang-undang dalam ketentuan filosofis yang pertama, sosiologis dan yuridis.
Ini umum saja, ini semua hakim juga harus tahu, di semua putusan pun juga seperti itu gambarannya. Nah, kalau teman-teman menimbang itu adalah satu sifat filosofis yang isinya ide-ide mendasar, ide-ide yang ada di pikiran-pikiran orang yang menginginkan undang-undang ini untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah atau digunakan sebagai sebagai petunjuk dari pikirannya itu. Di masa pandemi ini kita perlu undang-undang yang mengatur mengenai membatasi lingkup kelompok orang misalnya. Itu satu bentuk ide-ide yang sifatnya filosofis, yang mendasar di pikiran penggagas undang-undang. Itu yang pertama, itu kira-kira seperti itu. Kemudian kalau kita mengatakan hal yang lain, ya tentu di menimbang itu akan dimuatkan juga apa-apa yang bersifat sosiologis. Kenapa kok perlu undang-undang ini? Oh, di kalangan masyarakat memang sedang memerlukan ini saat ini, memerlukan ini. Dan pada undang-undang lain belum diatur dengan baik atau tidak diatur. Maka secara sosiologis ini diperlukan. Nah, yuridis adalah masalah undang-undang, masalah bagaimana undang-undang ini layak digunakan, berpotensi sangat baik, kemudian belum pernah diatur atau sekarang ini baru saatnya kita mengatur. Jadi kalau saya harus persingkat paham saya mengenai apa itu menimbang harus mempertimbangkan ide-ide mendasar dari orang yang menggagas undang-undang. Sosiologis, apa yang terjadi di masyarakat secara sosial memerlukan hal ini hari ini saat ini. Yang yuridis adalah bagaimana undang-undang ini memang tepat untuk dibuat, bisa diterima oleh banyak masyarakat melalui berbagai cara. Nanti kita juga membuat naskah akademik, kita mendatangkan ahli-ahli dari kampus untuk bicara. Masyarakat silakan datang juga untuk menyampaikan pendapatnya tentang hal ini melalui media. Kita undang untuk bisa menjadikan satu bahan dengar pendapat umum namanya RDPU. Jadi kita melakukan respon dari masyarakat terhadap rancangan undang-undang ini. Maka undang-undang itu harus terdiri 3 hal tadi, menimbang, mengingat, dan yuridis aturannya. 3 hal inilah mungkin yang bisa dijelaskan untuk apa itu arti menimbang dan mengingat. Tapi ditambah satu lagi yaitu yuridis. Apakah ini sudah bisa hidup kalau nanti kita undang masyarakat datang karena mereka yang terkena nantinya mentaati. Semua kalangan. Silakan datang. Di zaman saya DPR dulu kita memilih hari Selasa. Hari Selasa bagi Komisi Hukum disebut sebagai Hari Jaring Asmara. Penjaringan aspirasi masyarakat yang kita singkat menjadi Jaring Asmara. Saya tidak tahu sekarang. Tapi dari Selasa itu ketika sebuah rancangan undang akan kita mulai, selalu kita mengundang masyarakat namanya RDPU. Nah, itu untuk datang, kita akan buat undang-undang ini, bagaimana pendapat saudara-saudara. Oh, kami punya gagasan, Pak. Nah, mungkin seperti itu. Maka undang-undang ini akan living, akan hidup. Ketika tadi saya katakan undang-undang pornografi, memang pertentangannya banyak. Pas saya datang pun sudah bertentangan. Ada tidak bisa jalan ini, di daerah saya tidak mungkin jalan, karena kami hukum adatnya berbeda. Nah, seperti itu. Baik, menurut pandangan Prof. Gayus, apa saja tantangan dalam membangun budaya hukum di masyarakat? Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh suatu negara untuk mencapai masyarakat yang sadar hukum, Prof? Iya, kalau kita melihat sebuah hal mengenai tadi topiknya, Mas Aldi menanyakan mengenai legal culture, sebenarnya itu budaya hukum masyarakat. Beberapa negara selalu kita lakukan penelitian untuk ini. Berapa lama Singapura itu menjadi tertib seperti hari ini? Masih itu tertib sekali. Dia kalau membuang puntung rokok, fine $500, $500 itu setengah juta itu bang kita, lebih malah. Itu langsung fine, denda. Kalau dia tidak queue up, maka dia akan ditarik oleh petugas. 5 menit akan datang dari kamera pos, itu akan kelihatan, wah ini tidak tertib, dan dia akan menjadi jera. Kita tidak akan mendapat taksi di tengah jalan. Kalau kita menduli orang yang sudah menunggu lama, itu ada kameranya dan supir pun sadar.
Nah, kesadaran superior inilah yang kita akan lakukan untuk membentuk masyarakat yang sadar hukum. Itu Singapura memerlukan waktu 50 tahun menurut catatan saya. Jadi untuk membentuk hal seperti ketertiban di Singapura, mentaati hukum itu 50 tahun menabrak semua budaya di Singapura yang multi etnis. Ya, Singapura ada orang Tionghoa, ada orang India dan keturunannya, Arab dan Melayu yang terbesar memang orang tempatan. Nah, di sini memang multi etnis ini tidak gampang untuk dirubah mentaati hukum. Di zaman sebelum 50 tahun itu kotor sekali Singapura itu. Orang meludah di mana-mana, orang membuang sampah di mana-mana, orang lari untuk dulu-duluan untuk mendapat kesempatan, itu di Singapura. Di Jepang lebih lama karena Jepang punya budaya yang kuat, terutama tentang beri-memberi, upeti. Jepang itu suka sekali memberi hadiah. Nah, budaya seperti ini ternyata menurut penelitian 100 tahun dia merubah masyarakatnya untuk mentaati hukum. Nah, seperti itu. Saya ditanya oleh banyak kalangan, kalau pengalaman saya di DPR dan di Mahkamah Agung, berapa lama untuk Indonesia ini mentaati? Kita juga multi etnis ternyata. Etnis kita bukan asing. 7.000-an suku, bahasa, dan daerah. 4.000 pulau. Nah, jadi kita lebih juga rumit untuk menyatukan bagaimana budaya hukum kita. Tetapi saya tetap menggunakan Lawrence Friedman. Kita harus didahului dengan bagaimana struktur atau pimpinan hukum ini, polisi, kepolisian, kejaksaan yang memberi contoh, memberikan perilaku yang baik, maka masyarakat yang diayomi ini ikut menjadi baik. Tidak mungkin mereka otomatis bisa baik kalau tidak diberi contoh-contoh. Nah, oleh karena itu diminta tentunya mulai dari hakim memberikan putusan yang baik, yang ideal, jaksa menuntut juga harus ideal, kemudian kepolisian dan advokat harus memberi contoh-contoh sehingga masyarakat negara ini akan bisa untuk dibangun. Mungkin kalau ukuran ditanya saya berapa lama, saya yakin satu periode manusia ini 25 tahun. Itu menurut teori. Jadi satu manusia bukan 100 tahun, 25 tahun untuk perubahan itu saya pikir cukup 2 kali 25 sama dengan Singapura, mungkin 50 tahun dari hari kita mempunyai statement, mempunyai kesepakatan Indonesia negara hukum. Mulai itu dicanangkan, saya pikir 50 tahun sudah harus menjadi negara hukum yang baik. Baik. Namun nyatanya Prof, sampai dengan hari ini masih banyak publik yang menyatakan bahwa hukum belum menjadi panglima di Republik ini. Lalu bagaimana pendapat Prof Gayus terkait dengan hal tersebut? Ya, saya tentu sepakat dengan itu. Pengalaman saya di DPR, di Mahkamah Agung, saya sempat mendapat posisi yang baik, yang bukan diangkat tapi dipilih. Ya, saya ketua Ikatan Hakim Indonesia cabang khusus Mahkamah Agung. Jadi anggota itu Hakim Agung semuanya. Saya bukan ketua Mahkamah Agung, tapi saya ketua Hakim Agung. Ketua organisasi Hakim Agung yang tunggal itu, tidak ada duanya. Tidak seperti ID yang hampir pecah, kemudian Pradi yang juga banyak. Di Hakim seluruh Indonesia itu hanya ada satu organisasi hakim yang diatur oleh Mahkamah Agung. Ya, dirawat, kemudian diketuai oleh Ketua Mahkamah Agung sendiri, maka kita mempunyai Ikatan Hakim Indonesia (IKHI). Saya sempat menjadi orang dipilih di tahun saya menjabat di sana sampai saya pensiun itu sebagai ketua. Nah, di sini saya memang merasakan sekali bagaimana peran penegak hukum di tingkat terakhir hakim-hakim ini. Setelah saya melihat, bahkan sekarang saya sudah pensiun, sekali saya ditanya, bagaimana hakim yang memutus hukuman di tingkat Mahkamah Agung memotong sampai setengah. Ada menambah lebih dari 1 lipat. Ini apa kira-kira konsep pikiran hakim? Nah, ini juga hal-hal yang menyangkut tadi itu. Apakah kalau ini dilakukan salah, maka hukum tidak bisa dipanglima. Karena pemilik hukum yang pernah hakim saja tidak bisa memberikan satu konsep berpikir yang baik. Ya. Jadi disparitasnya tinggi. Maka saya berpendapat dan saya setuju memang hakim ini manusia biasa. Ya, saya sangat tidak sependapat kalau kami ini dipanggil dengan yang mulia. Ya, saya paling tidak sepakat. Yang mulia itu terlampau tinggi buat
panggilan untuk seorang manusia biasa. Kita masih punya keinginan yang sama dengan manusia lain, hanya waktu kita yang sempit untuk memutus perkara. Mungkin itu saja, tapi yang lain tidak berbeda. Nah, melihat itu, kemudian melihat berbagai keadaan pengadilan-pengadilan di Indonesia ini, kira-kira kalau saya hitung di satu provinsi itu ada yang 30-an pengadilan negeri. Kemudian paling tidak ada 10 pengadilan tinggi. Dan total semua itu saya pernah mentotal itu 600-an pengadilan di semua strata. Itu tidak semuanya menjadikan masyarakat itu puas dengan putusan-putusan itu. Ada yang mengatakan, ya saya hilang kambing, lapor ke pengadilan, kemudian malah hilang sapi, hitung-hitung ongkosnya katanya. Saya penelitian dokter saya di Kalimantan Barat, ya saya ke Pasiran. Pasiran itu kota kecil yang sangat berpengaruh ketua adat Dayak. Maka saya tanya berapa banyak kasus setahun di sini dia diselesaikan, dia ketua adat, dia tahu. Oh nggak pernah kita mau perkara perdata ke pengadilan. Ya tadi saya kan hilang uang banyak malah kalau saya sengketa. Tidak ada, saya cek ke ketua pengadilan negeri tidak ada perkara di sana tahun itu. Saya tahun 98 ya, dokter saya meneliti 98. 2002 saya lulus. Maka saya ke pengadilan memang tidak ada pendaftaran perdata. Kalau pidana cuma 1 katanya. Maka saya tanya kembali ke ketua adat, kenapa pidana itu kan banyak pembunuhan di sini, pencurian juga ada, dan lain-lain, perkosaan juga ada, kenapa nggak ke pengadilan? Wah, sebagai ketua adat saya harus mengatakan pengadilan itu seperti gua hantu. Seperti gua hantu. Kalau kita masuk ke pengadilan maka semua itu menyeramkan. Prosesnya panjang sekali. Maka kalimat ini saya pernah pakai untuk judul buku saya. Saya pulang ke Jakarta, hasil penelitian, saya membuat buku. Judul buku saya adalah Pengadilan Seperti Gua Hantu. Dan itu menarik semua praktisi hukum. Kemudian itulah yang jawaban saya. Memang sampai dengan hari ini hukum belum bisa memiliki panglima. Artinya memiliki komando untuk mengatur masyarakat dengan komando ini. India jauh lebih baik, walaupun penduduknya 1 miliar lebih, kita hanya 200 ribuan, tapi India itu sangat takut dengan petugas. Sangat takut bahwa petugas bisa main pukul sampai hari ini. Petugas kalau marah itu tidak pakai masker, itu dipukul betul-betul itu. Jadi memang ada kalanya negara kita itu pernah menjalankan satu sistem represif ketika kita baru merdeka. Represif sekali, sama seperti itu, pemukulan dan sebagainya. Ini digagas oleh satu ahli hukum yang pernah Philip Snonet dan Selznick. Dia mengatakan hukum yang baik dijalankan itu memang ada 3 jenis. Yang pertama hukum yang represif, hukum yang otonom, dan hukum yang responsif. Ketiga-tiganya Indonesia pernah mengalami. Ketiga-tiganya. Jadi pernah mengalami. Kalau kita belum bisa menjadikan hukum panglima, ini memang pengalaman yang sudah terjadi semua. Represif pernah. Bayangkan kalau ketika itu ABRI, tentara itu menangani hukum. Kokamtib, Ofstib, Laksus, itu kan unsurnya TNI semua. Dulu masih ABRI. Tapi toh masyarakat juga tidak mudah diatur ketika itu. Hari ini dihapus semua, kebalikan. TNI, Polri, yang satu menyangkut keamanan, yang satu menyangkut pertahanan. Tidak boleh mencampuri keamanan, pertahanan saja. Kecuali keamanan meminta bantuan. Itu baru bisa diberikan. Nah itu represif kita pernah mengalami. Otonom kita pernah. Otonom ini tidak kekerasan, tidak ada mengarungkan orang. Itu kan ada Petrus, Matius yang mati misterius. Kalau Petrus itu pembunuh misterius karena tidak ada jalan lain. Saya harus mengatakan sistem itu tidak salah. Keperluan ketika itu memang harus begitu. Kalau tidak begitu tidak ada penjaraan. Kalau semua preman tidak tindak dengan cara keras dengan mengkarungkan orang begitu mungkin tidak selesai persoalan itu. Kemudian itu juga ada waktunya berakhir. Kalau otonomi ini ketentuannya masih tetap pemerintah berkuasa, undang-undang masih mendukung pemerintah ketika itu. Tapi hari ini sudah berubah. Ketika kita reformasi tahun 98, Pak SBY atau presiden yang sangat peduli kepada satu bentuk responsif undang-undang, dan terhitung masa itu sampai hari ini DPR kita masih menggunakan sistem responsif, mengundang publik, seperti saya ceritakan tadi, mengundang ke
ke Senayan untuk mengetahui kalau kami akan buat undang-undang ini, kira-kira Anda semua ini bisa menerima apa tidak? Oh, menerima, ada tidak? Harus begini. Nah, itu bagi saya satu proses hukum di zaman Romawi. Dulu pernah ada juga ketika kaisar itu ke pasar-pasar dan menanyakan. Pertama berdirinya parlemen itu di zaman Romawi di Eropa Barat itu dengan cara begitu. Kodifikasi berjalan seperti itu. Dikodek semua aturan ini untuk melihat ke pasar-pasar. Pajak tahun ini memberatkan tidak. Oh cukup ideal ya. Sudah tetap. Mungkin satu lagi ya pasar lain. Wah ini memberatkan kami sekarang ada musibah apa. Nah atau yang jujur kami masih bisa mampu bayar lebih kok katanya. Ada juga. Nah survei ini menjadikan undang-undang itu bisa hidup. Dan hidup berarti berkuasa. Berkuasa berarti panglima tadi. Nah kita tentu harus melalui berbagai penelitian. Sehingga penelitian itu kan menghasilkan yang mana. Semua pernah terjadi di dunia. Hukum ini telah hidup ribuan tahun ya. Kalau kita sebut Plato saja sudah 2000 tahun. Dia tahun 106 sebelum Masehi. Nah, berarti hidup hukum Indonesia ini, hukum yang modern itu sudah 2000 tahunan. Toh tidak bisa mengatur masyarakat dengan baik kecuali negara kecil aja. Di Swiss itu luar biasa. Belanda juga sekarang malah tidak ada penjara. Ya. Penjara sudah dijual. Banyak penjara besar di Belanda dijual. Artinya masyarakat sudah obey the law, sudah mentaati hukum. Artinya lainnya adalah panglima negara itu adalah hukum. Walaupun kita juga sama negara hukum di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45 kita itu presiden itu tidak berkuasa apa-apa. Yang berkuasa itu hukumnya. Jadi presiden menjalankan hukum yang ditentukan tadi, mestinya begitu. Nah, tapi kan ternyata banyak orang yang tidak memperhatikan itu. Ya, Pak Presiden membuat instruksi, membuat keputusan, toh banyak tidak berjalan. Nah, ini bagi saya tentu kita banyak harus melakukan perjuangan untuk menjadikan hukum panglima, kemudian semuanya tertib, karena hukum itu tentu seburuk apapun hukum itu dibuat dengan berbagai mekanisme yang cukup baik ya, jadi yang menjadi aturan. Hukum adat demikian juga, karena negara kita ini kan mempunyai 4 subsistem. Jadi kalau total sistem hukum, kita bicara hukum, maka ada subsistem 4 ini. Hukum agama, Islam dalam hal ini, hukum adat, kita banyak sekali, saya sebagai hakim pernah mutus juga tidak menggunakan agama, tidak menggunakan hukum nasional, saya menggunakan hukum adat. Pernah saya gunakan. Jadi dengan istilah adat, di situ memang perlu itu, keduanya beragama Islam, tapi saya memutus dengan hukum adat. Dan ini saya lakukan untuk memberi penjelasan, hukum subsistem adat itu masih ada. Yang lain hukum nasional dan hukum bekas barat. Bekas hukum Belanda masih kita gunakan beberapa. Nah oleh karena itu subsistem ini haruslah bisa menjangkau masyarakat. Kadang-kadang kita berhukum adat, kadang-kadang sampai hari ini. Bagaimana sengketa di Sumatera Barat? Bagaimana dengan nenek mama? Tentu harus kita hormati lebih dari hukum perdata. Yang living law hukum adat soalnya. Ini negara kita yang tidak mudah untuk diatur secara hukum, tentu harus menggunakan berbagai cara penelitian, kemudian berbagai cara untuk sama-sama duduk dan membuat satu ketentuan hukum yang bisa living. Demikian Mas Aldi. Kita kembali setelah yang satu ini. Setelah terbukti mempermudah proses perizinan di Jakarta, di masa pandemi ini, Ajib hadir dengan pengembangan inovasi layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan warga ibu kota. Kini, dengan Ajib, kamu bisa mendapatkan asistensi perizinan dan non-perizinan langsung dari rumah atau kantor kamu secara gratis. Mulai dari permohonan, pengajuan perizinan online, sampai dengan izin diterbitkan atau end-to-end proses. Caranya mudah, kamu dapat melakukan permohonan Ajib melalui website pelayanan.jakarta.go.id. Pilih menu pesan Ajib. Petugas Ajib akan mendatangi rumah atau kantor sesuai dengan waktu yang kamu inginkan. Petugas Ajib beroperasi di hari kerja, mulai pukul 8 pagi sampai dengan 3 sore. Urus izin di Jakarta, diajibin aja. Follow Instagram @layananjakarta. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan Hakim Agung
periode 2011 sampai dengan 2018, sekaligus Guru Besar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Profesor Topane Gayus Lumbun. Prof Gayus, kita lanjut lagi nih Prof. Namun di segmen ini saya ingin bertanya dengan hal yang lain lagi nih Prof, yakni terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Bagaimana Prof Gayus melihat potret pelayanan publik saat ini di Jakarta? Ya, terima kasih Mas Aldi. Ini sebenarnya empirik ya, satu hal yang menyangkut masyarakat secara nyata. Saya harus mengatakan kalau perubahan yang saya rasakan di mana dulu perizinan itu ditentukan oleh banyak pihak. Kalau hari ini disentralisir kepada sebuah lembaga, tentu ini akan lebih baik ya. Jadi artinya ini memberikan satu hal yang lebih positif untuk tidak campur tangannya banyak orang. Karena kalau saya bicara struktur itu memang sebenarnya dikerucutkan, tidak diperlebar, justru mengkerucut ke atas dan lebih mudah orang untuk berkomunikasi. Apalagi kalau sekarang ketentuannya tidak usah ketemu ya, sekarang melalui instrumen-instrumen teknologi yang sudah tidak usah ketemu orang, tapi cukup seperti melamar pekerjaan. Juga sekarang kan cukup by internet saja menjelaskan komunikasi juga. Nah, saya melihat hal ini yang positif di lembaga yang baru ini di DKI, tidak menggunakan berbagai aparat untuk menangani semua persoalan, tapi terfokus dengan satu pintu namanya. Ini positif sekali dan saya melihat banyak orang juga mengatakan ini lebih simpel. Termasuk pelayanan kepada SIM misalnya, surat izin mengemudi, itu semua juga perubahan-perubahan dan Pemda DKI memang sudah melangkah ke sana saya lihat ya. Dan itu positif sekali, mungkin masyarakat merasakan itu bahwa tidak saja peluang-peluang penyimpangan itu terjadi, tapi menutup peluang. Jadi kalau kita menganggap pelanggaran hukum di bidang keuangan itu kan tipikor, corruption ya, mencuri uang negara atau uang lembaga. Maka by chance melalui peluang itu tertutup karena satu pintu, kemudian bahkan tidak perlu ketemu orang kadang-kadang melalui sistem saja. Itu sangat bagus. Itu memang satu bentuk era yang lebih kreatif ya. Itu era-era masa-masa pemerintahan di mana-mana yang memang makin maju dan DKI sudah memulai itu. Saya pikir selamat ini untuk lembaga yang baru ini untuk bisa bagi masyarakat meringankan beban, mengurangi waktu pengurusan dan sebagainya. Lalu bagaimana Prof Gayus melihat komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan akses kemudahan dan pendekatan layanan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan layanan perizinan, Prof? Ya, saya punya pengalaman pribadi. Setelah saya pensiun ini kan saya mendirikan sebuah lembaga pendidikan. Ya, saya sebut sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Pakai nama saya, kebetulan Gayus Lumbun. Saya telah menempati kantor untuk pendidikan yang bukan nama ini sudah lebih dari 15 tahun, tapi tentu berbeda perizinannya. Nah, saya mendapatkan satu cara yang luar biasa, artinya ketika staf saya meminta izin yang baru itu tidak usah datang. Ketika data kita masukkan, maka ajib atau antarjemput izin bermotor yang digagas oleh Pemda, dan ini lembaga pelayanan masyarakat terpadu ini, satu pintu, ini memang memberikan pelayanan yang sangat praktis dan ekonomis karena tidak dipungut bayaran ternyata. Ditanya berapa, tidak usah karena ini kewajiban kami. Nah, ini luar biasa. Jadi bagi saya, Pemda DKI sudah maju satu step ahead ya, satu langkah ke depan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Ini apresiasi saya secara pribadi karena saya mengalami ini. Jadi bagaimana antar jemput izin bermotor itu akan sangat bermanfaat buat seluruh lapisan masyarakat. Katakan orang ingin buat usaha, ya tadi saya hanya domisili, tapi yang ingin buat usaha, maka akan datang petugas dari DKI, itu yang saya tahu ya, untuk memberikan formulir, memberikan data dan sebagainya, dan itu memang menutup peluang untuk penyimpangan sebenarnya. Kalau saya beri tipikor itu ada 3 hal yang menjadi orang melakukan. Yang pertama, by need ya, ada kebutuhan orang untuk harus melakukan penyimpangan. By greed, greedy, dia memang serakah itu kecuali. Tapi yang saya artikan dalam hal ini adalah by chance, ada kesempatan, peluang. Nah, peluang ini tertutup ketika sistem ajib ini atau antarjemput izin bermotor ini digerakkan.
nggak perlu ketemu, nggak ada alasan ketemu untuk berkompromi atau berkolaborasi yang negatif, tapi cukup memenuhi syarat-syarat yang ditentukan secara sistem dan sudah terpenuhi. Ini saya pikir bagus sekali dan ini akan menjadikan masyarakat lebih ringan dalam menghadapi kehidupan yang makin sulit, kayak berbagai kesulitan yang kita hadapi saat ini di ibu kota kita ini. Nah, jadi bagi saya lembaga Ajib DKI ini sudah banyak akan membantu masyarakat dalam perlunya untuk perizinan, khususnya berbagai macam perizinan. Apresiasi saya kepada pemerintah DKI. Baik, terima kasih Prof. Apresiasi diberikan kepada Prof. Gayus dan warga Jakarta lainnya yang telah mengurus perizinan dan non-perizinan secara mandiri tanpa menggunakan pihak ketiga. Semakin membuktikan bahwa di Jakarta urus izin sendiri itu mudah. Setuju ya pemirsa? Prof. Gayus, apa rencana ke depan yang akan Prof. Gayus lakukan dalam membangun budaya hukum di Indonesia, Prof? Ya, ketika saya menjadi rektor, lingkup saya adalah mahasiswa saya. Ya. Ketika itu Unkris atau Universitas Udayana ini dalam keadaan tidak survive, tidak maju. Tapi hari ini kita sudah sangat berbeda. Unkris di mana saya tidak lagi rektor, tapi saya menjadi ketua Dewan Pembina. Ya, saya mewakili pendiri, maka saya memiliki tugas yang berbeda. Tidak saja kepada mahasiswa, tapi kepada orang tua mahasiswa dan keluarga mahasiswa. Kemudian saya membentuk koperasi untuk kalau mereka sedang tidak memiliki uang, maka mereka bisa pinjam ke koperasi Unkris. Kemudian nanti ketika lulus baru bisa membayar. Sekian tahun kemudian kami sudah pola konsep sistem seperti itu. Nah, ketika saya hari ini sudah tidak bisa aktif lagi, saya sudah pensiun, umur saya sudah 70 lebih. Nah, maka saya mempunyai gagasan yang berbeda, yaitu bagaimana saya mengabdikan sebagian apa yang saya miliki, pengalaman, saya pengetahuan itu ke berbagai tempat ya. Saya harus menjadikan masyarakat itu lebih terbuka bahwa sesungguhnya hidup ini terlampau singkat, maka hidup ini harus digunakan sebaik-baiknya, terutama yang menuntun hidup manusia itu adalah aturan, undang-undang yang mengatur. Kalau ada peraturan agama itu kepercayaan, tetapi sebagai masyarakat tentu undang-undang yang kita penuhin. Kalau undang-undang dipenuhin, saya yakin-yakinnya bahwa masyarakat akan menjadi tertib, negara menjadi aman, dan ekonomi akan terbangun. Itu berkait-kaitan antara hukum, perekonomian, dan keuangan itu satu ikatan ya. Itu satu sisi dari mata uang yang tidak boleh terpisahkan. Tidak ada gunanya kalau ekonomi kita kuat, tapi kultur hukum masyarakatnya rusak. Ya. Saya mengambil contoh kecil yang saya dapatkan dari Jeffrey Winters. Profesor Jeffrey Winters ini guru besar di sebuah universitas di Amerika Serikat yang pernah membuat seminar di Jakarta tahun 2010. Dia mengatakan Pak Presiden berhasil untuk menjadikan reformasi di negara ini maju dengan pesat. Maju dengan luar biasa. Orang boleh melakukan apa saja secara bebas dengan ketentuan-ketentuan. Tetapi kata Winters pada Pak SBY, saya ingatkan suatu kebebasan yang juga ekonomi yang baik, kalau hukumnya tidak ikut mengkoridori, maka yang terjadi akan tumbuhnya pencuri-pencuri. Dia menjelaskan apa itu arti pencuri. Pencuri itu kan korupsi, kemudian pencuri itu di banyak situs disebut maling malah. Negara akan dipenuhi dengan pemimpin-pemimpin yang maling-maling. Dia mengatakan 5 tahun lagi dapat dibuktikan setengah dari pimpinan daerah di Indonesia itu akan ditangkap karena melanggar hukum korupsi. Dan tahun 2015 terbukti bahwa apa yang disampaikan Jeffrey Winters kepada Presiden SBY itu terbukti. 2015 dimulai dengan OTT kepala daerah dari 500 sekian kepala daerah, kota dan kabupaten, itu 200 lebih OTT. Hari ini berjalan terus. Nah itu yang saya artikan bahwa kalau negara semakin maju pun, makmur sekalipun, kalau hukum tidak tingkatkan, hukum dipakai si panglima, yang terjadi adalah negara ini tidak tertib. Karena kepala daerah yang saja di OTT sampai hari ini. Di berbagai kepala daerah, terakhir di dekat
Medan di Sumatera Utara terakhir. Bahkan ditemukan apalah penjara dan sebagainya di dalam lingkup kewenangannya. Dan ini semua menjadikan contoh bagi negara kita ini untuk menjadikan hukum itu dipakai sepanglima. Hukumlah, bukan orangnya, tapi hukumnya. Siapapun yang menjabat silakan saja. Selama dia menggunakan koridor hukum, saya pikir negara yang akan tertib. Demikian, Mas Aldi, pendapat saya. Baik, Prof. Gayus, nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara nih, Prof. Namun sebelum mengakhiri, pesan atau semangat apa yang ingin Prof. Gayus sampaikan kepada warga Nusantara, pemirsa layanan Jakarta On TV, agar terus bersama mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia? Silakan, Prof. Gayus. Saya tentu akan mengatakan, Mas Aldi, yaitu bagaimana puncak dari ketentuan undang-undang kita, yaitu undang-undang tentang pengaturan dan bentuk hukum adalah Pancasila. Pancasila ini satu semangat bagi masyarakat Indonesia untuk memperhatikan sila yang pertama dan seterusnya. Ini sangat lengkap ya. Kita dimulai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Di sana akan menjabarkan bagaimana agama ini mengatur kita untuk berperilaku tidak saja baik tapi arif ya, menjalankan semua kaidah-kaidah agama, semua norma-norma, bahkan semua asas-asas yang diatur di aturan agama. Kemudian kalau kita menganggap persatuan Indonesia, ya kita harus bersatu. Tidak ada negara yang kuat kalau dia tidak bersatu dan yang lain itu masing-masing menggunakan kepentingannya atau pikiran sendiri. Saya pikir Pancasila lah yang akan kita wujudkan. Dan terakhir adalah kalau ditanya keadilan tadi, di Pancasila jelas penutupnya. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini satu konsep aturan hukum yang 5 sila tadi menjadi kekuatan negara ini kalau itu dipatuhi. Ya kita tidak usah mempersoalkan Trisila dan Ekasila, tapi kalau boleh kita melihat pemerasan dari 5 sila menjadi Trisila dan Ekasila, ya berakhir dengan gotong royong. Mari kita menyatukan kekuatan kita. Pak Jokowi juga mengajarkan kenapa negara ini perlu melakukan omnibus law di bidang ketenagakerjaan misalnya. Mengonibuskan itu menyatukan. Omnibus yang sejarah Prancis, sebuah kendaraan umum yang tadinya hanya mengangkut penumpang, tapi suatu saat Prancis menempatkan undang-undang bus ini dengan menempatkan barang-barang. Artinya sekali jalan itu orang dan barang. Nah, Pak Jokowi menggunakan teori ini untuk menggagas 170 undang-undang disatukan menjadi undang-undang. Satu undang-undang tidak rigid. MK memang menunda 2 tahun, tapi MK tidak menyalahkan. Ini undang-undang bagus, hanya sistem pembuatannya yang perlu diperbaiki. Yaitu dimasukkan satu sistem ini kepada undang-undang tentang cara pembentukan undang-undang nomor 12 tahun 2011. Ini harus masuk ke sana dulu baru DPR bisa membuat undang merujuk itu, mengingat itu. Ada tadi menimbang dan mengingat. Nah, mengingatnya harus menggunakan 2011 yang telah ada sistem omnibus law tadi. Pak Jokowi mengatakan kalau kita tidak mampu ekspansi, mari kita konsolidasi. Itu konsep Pak Jokowi untuk perekonomian. Kalau kita tidak mampu ekspansi, maka mari kita konsolidasi, gotong royong, dan menyatukan semangat semua elemen bangsa untuk bersatu membangun negara. Luar biasa, Prof. Gayus. Terima kasih atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Sehat dan semangat selalu ya, Prof. Terima kasih, Mas Aldi. Semangat juga untuk kita semua. Negara memerlukan kita di batasan manapun, usia maupun kemampuan, tapi saya yakin negara memerlukan kita semua untuk bersatu membangun negara. Salam sehat untuk kita semua. Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum tidak lepas dari peran semua elemen bangsa, dan hukum merupakan tatanan yang harus dijunjung tinggi di Republik ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam setia melayani Jakarta.
Kau telah tinggalkan hati yang terdalam hingga tiada cinta yang tersisa di jiwa. Perlu mengurus izin? Di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Empati tegas inovasi Anda.